Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, para sahabat, saudara-saudara sekalian, dalam satu kawasan Asia Tenggara, I mean the ASEAN Lecturer Community, dan juga kawan-kawan yang mendengar ataupun menonton video ini, kita akan masuk dalam episod kedua spesial Ramadan. Okey, pada kali ini kita akan berbincang perkara yang berkaitan dengan spiritual Ramadan. Topiknya adalah kasih sayang Allah. Sebagaimana kita telah mengetahui bahawa dalam agama Islam selalu Rasulullah SAW mengatakan sehendaklah setiap perbuatan dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermakna dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam apa-apa perbuatan, kita selalu sentiasa harus memulainya dengan Bismillah atau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena tanpa kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sudah semestinya apa sahaja yang kita buat tu hendaklah berbasis kasih dan sayang. Hatta kita nak komplain orang pun, ataupun kita emosional sekalipun, kita kena emosi dengan kasih sayang. Jadi bukan dengan angkara muka atau dengan sesuatu yang tak sesuai dengan kalimah basmalah itu. Ingin kita saling mengingatkan di antara sesama orang beriman. Jadi kenapa kita selalu hari Jumaat kena pergi ke masjid, kena dengar khutbah? Karena every week kita ni lupalah. Kadang-kadang kepada Allah sekalipun kita terjadi decline lah dalam perkara iman. Karena iman ini sifatnya floating, ya, dia naik turun. Bagi orang yang selalu dalam program ritual, misalnya pergi berhaji, itu iman tinggi terus. Tapi manakala kita dalam kehidupan biasa yang bersifat non-ritual, maka seringkali kita punya iman ini naik turun berdasarkan suasana yang ada di sekitar kita. Lagi bagus kalau kita masih naik turun, ya. Sebab dengan begitu ketika turun ada kita mendengarkan ceramah agama, ada kawan bagi nasihat, ada video yang motivation kita untuk beramal dan sebagainya. Jadi naik turun masih okey. Yang sukar, yang pelik itu kalau iman keluar masuk, itu perkara besar. Perkara besar tu. Kalau iman keluar masuk, ini masalah besar ni. Kalau kita dicabut nyawanya ketika lagi keluar, macam mana? Jadi hendaklah kita jaga supaya iman tak keluar masuk, tapi minimalnya naik turun okeylah. Mungkin baguslah naik lebih banyak daripada turun. Nah, oleh kerana itu kembali kepada topik tentang kasih sayang Allah yang kita implementationkan dalam statement dalam semua aktiviti dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim.
Maka saya mengingatkan diri saya sendiri, keluarga dan juga kawan-kawan, marilah kita senantiasa memaknai dengan sebaik-baiknya apa artinya kasih dan sayang sebagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi kalau Allah sendiri mempunyai sifat kasih dan sayang begitu luas sehingga kita dibagi opportunity more and more untuk memperbaiki diri kita kalau kita bersalah hingga pun tak ada masa lagi kalau sudah sampai waktunya, sudah habislah kuota hidup di dunia, maka sepanjang itu belum habis masa, Allah bagi terus opportunity untuk kita be better lah. Nah, karena itu betapa banyak kita mungkin membuat kekhilafan, membuat dosa dan sebagainya, mungkin kita tak sedari atau kita sedari tapi kita macam tak mengelakkannya, maka Allah dengan kasih sayangnya dia bagi opportunity kat kita untuk boleh memperbaiki dengan amal-amal baik sehingga amal perbuatan tak baik boleh dikurangkan impaknya dengan amal yang baik. Oleh karena itu begitu besar kasih sayang Allah, maka tak sepatutnya lah kalau kita sebagai seorang pensyarah membagikan satu point atau satu saman atau apalah nama lain, hukuman ataupun sebuah apa namanya punishment yang berlebih-lebih atau tak berdasarkan kasih sayang. Kita boleh bagi dia punishment tapi dalam maksud untuk menyayangi dia supaya dia boleh memperbaiki keadaan atau apa yang dia tak baik buat. Nah, karena itu saya pun sebenarnya belum lagi boleh buat perkara ini dengan baik. Sebab kadang-kadang kita lagi naik kereta kan, naik mobil lah kata orang Jakarta. Tiba-tiba ada pula orang pergi samping kita dengan cara yang tak benar lah. Kita pun dah emosi juga kan. Tapi kalau kita marah, maknanya kita tak melihat dia dengan kasih sayang kot. Tapi kita mungkin berfikir ini mungkin dia orang tak faham jalan. Orang baru masuk bandar ni lah, tak tahu mana trafik, mana apa. Mungkin dengan cara berfikir begitu, kita sayanglah pada dia orang baru lah, tak tahu jalan lagi. Macam begitulah lebih kurangnya. Begitu juga student buat salah, itu kemudian kita telah mengeluarkan dari kelas atau apa, itu kecuali kita mengeluarkannya dengan kasih sayang. Lepas keluar, esok kita jemput balik, kita bagi minum, makan kuih dengan dia. Aku tak suka pada apa yang kamu buat kemarin, tapi aku bukan tak suka pada kamu. Mungkin kita perlu membuat refund macam itulah. Itu karena kita, kalau betul kemarin kita marah pada dia dengan kasih sayang. Saya tadi pagi mendengar dari sebuah podcast, Warren Buffett itu orang yang terkenal lah, yang paling kaya salah satu di dunia. Dahulu dia dikeluarkan dari kampus atau tak diterima masuk lah. Tapi apa yang berlaku, kampusnya itu sekarang merasa sangat rugi lah dulu tak terima dia. Karena dia adalah ada special person. Jadi begitu juga dulu Bill Gates ya. Dia tak boleh kuliah lagi dekat Harvard karena dia mungkin berlaku tak biasa semacam common sense student lain. Begitulah apa yang kita perlu tahu, bahawa kalau Allah sahaja menyayangi bahkan kepada orang yang tak percaya kepada dia pun Allah bagi rezeki juga. Yang tak percaya hari kiamat ke, tak percaya macam-macam, dia bagi juga kesihatan, dia bagi juga keturunan, bagi juga fasiliti hidup yang baik dan sebagainya. Karena
mungkin dia belum paham lagi. Jadi kasih sayang Allah itu seperti itu. Karena itu kita sebagai dosen, sebagai pensyarah, kita pun mengajar anak supaya mereka menjadi seseorang yang berguna ke masa hadapan dengan kasih sayang. Apalagi dengan anak kita di rumah, apalagi dengan anak-anak tetangga kita dan anak-anak saudara kita, mestilah kita lebih-lebih kasih sayangnya. Nah, ini sekarang kita memasuki bulan Ramadan, maka sifat kasih sayang ini kena kita upgrade lagi dengan lebih tinggi, dengan berbagi, ya, sharing and giving dengan apa kemudahan yang ada pada kita, pada sanak saudara kita di kampung atau di kampung dekat kita, komplek perumahan kita tinggal, atau dengan tetangga kita yang memang secara ekonomi barangkali ada keterbatasan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan bazar pahala yang Allah bagikan sebesar-besarnya. Tak pernah dibagi lebih besar daripada bulan ini. Jadi, kenapa tak dari sekarang, ini hari masih 2 week lagi kita akan Ramadan, kita sudah membuat list siapa kiranya yang saya nak share dan nak bagi rezeki ni supaya mereka bergembira hati, ya, menyambut Ramadan sebagai bulan suci yang Allah muliakan satu-satunya di dalam seluruh bulan, ialah yang utama sekali. Maka kita tahu banyak peristiwa terjadi bulan Ramadan, baik turunnya Al-Quran, Perang Badar. Indonesia pun merdeka pada 17 Ogos 1945 itu bulan Ramadan, hari Jumaat lagi. Suatu pilihan hari dan bulan yang bukan sekedar, tapi betul-betul by design oleh tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia yang mayoritinya beragama Islam. Karena itu dalam episod ini saya hanya ingin mengingatkan diri kita untuk kita sentiasa menggunakan platform quote and quote kasih dan sayang dalam apa jua pun kita action, atau dalam apa jua pun kita reaction terhadap apa yang berlaku kepada kita. Begitulah kira-kira, semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah tentu saja. Yang khilaf daripada saya yang dhaif ini. Dan semoga kita semua dalam Ramadan mendapat keberkahan yang berlipat ganda dan mendapatkan pahala dan sekaligus sebuah insight untuk boleh lebih berkasih sayang kepada semua orang dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Thank you very much. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you, bro.